Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, Adik-adik semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Gimana Aurel, teman-temannya apakah sudah hadir semua hari ini, Dek? Sudah Pak, sudah hadir semua hari ini. Alhamdulillah. Jadi, eh, sebelum kita memulai perkuliahan ini, kita berdoa sama-sama dulu ya. Bapak yang mimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik adik-adik semua, di pertemuan yang sebelumnya itu kita sudah membahas masalah Al-Quran ya. Jadi kali ini kita akan membahas hadis di mana Al-Quran itu dalil sumber hukum Islam yang pertama, maka hadis ini adalah dalil atau sumber hukum Islam yang kedua. Ya, nah di sini Bapak jelaskan capaian pembelajaran kita nanti mampu memahami dan menganalisis pengertian as-sunnah ya, hadis, fungsi as-sunnah atau hadis itu terhadap Al-Quran, kemudian mampu mendiferensiasikan dan menganalisis pengertian al-hadis atau as-sunnah dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik adik-adik semua, pernahkah kalian, adakah kalian yang tahu apa itu pengertian hadis? Coba siapa yang bisa jawab? Saya Pak, Silakan. dari apa yang saya tahu Pak, hadis itu diartikan sebagai apapun yang bersandar pada Nabi. Lebih tepatnya Nabi Muhammad SAW, baik dari segi perbuatannya maupun perkataannya Pak. Iya, baik. Benar. Hadis itu adalah ketentuan dari Nabi, baik dia berupa perkataan, perbuatan, ataupun ikror, ya, persetujuan Nabi. Nah, di sini adik-adik semua sudah ada di slide kalian lihat kan? Ada perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dia itu nanti hukumnya kita ambil setelah kenabian. Kemudian yang di sini ada Al-Quran karena kita mau mendiferensiasikan ini tadi. Seperti di sub CPMK kita tadi. Apa bedanya dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu dia merupakan firman Allah. Ya, pakai kalimatnya Allah. Sementara kalau hadis, dia hukumnya, ketentuannya dari Allah. Hanya saja nanti dia disampaikan dengan kalimatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke, adik-adik semua. Fungsi hadis itu yang pertama terhadap Al-Quran adalah menjelaskan ayat yang masih bersifat umum. Nah, menjelaskan hukum. Misalkan di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan perintah sholat. Tapi coba Bapak dulu bertanya sama kalian, di dalam Al-Quran itu ada nggak ayat yang menjelaskan tata cara sholat? Tidak Bapak. Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat, maka dari itu hadislah yang menjelaskan tata cara sholatnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi itu, adik-adik semua, menjelaskan tata cara sholat kepada para sahabat, ditunjukkan Nabi tata caranya. Nah, itu dia yang pertama ya. Yang kedua, memperkuat apa penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan, di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk berpuasa. Kalian pernah puasa nggak? Pernah, Pernah Pak. Nah, kalian puasa di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ramadan.
Ya, bulan Ramadan. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan hanya dijelaskan kalian berpuasa di bulan Ramadan. Tapi di dalam hadis ini diperkuat ketetapannya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kata Nabi kita Muhammad SAW. Kalian kalau sholat, kalau mau puasa itu, maka mulailah puasa kalian dengan melihat bulan, hilal maksudnya. Seperti yang kalau kita lihat adik-adik semua, kalau mau masuk bulan puasa kan ada ketetapan dari Kementerian Agama itu. Nah, di situ dia pengumumannya karena sudah melihat hilal bulannya. Dan juga wa'aftiru li ru'yati, Nabi kita jelaskan, kalau kalian mau berhari raya, itu juga ketentuannya harus kalian lihat dari bulan. Itu kata Nabi kita. Dengan melihat bulan juga. Hilalnya nampak juga baru kita berpuasa. Baru kita lebaran. Begitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu namanya bayan tasyrik atau ziyadah. Nah, contohnya adik-adik semua di dalam Al-Quran itu dijelaskan orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya kan gitu. Ya, kalian kan nggak mau kan menikah sama orang yang diharamkan sama kalian kan nanti jadi nggak halal, hidupnya nggak berkah, ya kan? Betul nggak? Betul. Betul, Betul, Pak. Pak. Oke. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada dijelaskan tentang menikahi seorang wanita dan mengumpulkannya dengan saudaranya. Kan kalau laki-laki kan boleh menikahi sampai 4 tuh, ya kan? Nah, tapi di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana menggabungkan seorang kakak dengan adik kandungnya, misalkan seorang kakak dengan adik tirinya, begitu, adik yang seayah aja atau seibu aja. Nah, itu tidak boleh. Jadi misalkan ada seorang laki-laki, dia mau istrinya dua, tapi yang dua itu kakak beradik. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu adik-adik semua tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi yang menjelaskannya adalah hadis di dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dilarang mengumpulkan seorang perempuan dengan saudara kandungnya atau saudara seayah atau seibunya. Nah, begitu ya. Bisa kita lanjut? Betul, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik ya. Masih semangat nampaknya ya. Oke, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat yaitu adalah bahwa Al-Quran itu menerangkan dari tujuan dan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Gimana contohnya? Misalkan, seperti di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34. Itu dijelaskan bahwa orang-orang yang hanya menimbun hartanya dan tidak mau menginfakkannya, tidak mau mensedekahkannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang harus dikabarkan. Dikabarkan apa? Dikabarkan bahwa mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, azab yang sangat pedih. Kalian mau dapat azab yang sangat pedih? Enggak, Pak. Pak. Enggak, Pak. Tapi sementara itu kalian kan suka nih kalau dapat banyak harta kan? Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Betul, Pak. Nah, Pak. di dalam Al-Quran itu tidak boleh menimbun harta sampai banyak-banyak terus tidak dizakatkan itu tidak boleh, kata Allah. Ya. Nah, tapi Al-Quran tidak menjelaskan apa tujuannya itu adik-adik semua. Al-Quran hanya memerintahkan laksanakan zakat, kalau tidak dilaksanakan maka nanti akan dapat azab pedih. Maka dari itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa Allah tidak mewajibkan zakat itu kepadamu kecuali untuk membersihkan hartamu. Ya, adik-adik semua. Jadi harta kita itu kita keluarkan zakatnya karena ada satu tujuan. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk
menjaga atau membersihkan harta kita itu agar dia tetap suci, tetap halal. Kenapa Pak tetap halal? Karena nanti kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka dia menjadi tidak halal. Begitu dia adik-adik semua. Ya. Nah, Pak, gimana rupanya Pak harta itu dia kok bisa haram? Karena misalkan orang yang dia bekerja tidak maksimal, misalkan dia mengajar, dia digaji berdasarkan mengajarnya itu 2 jam 1 hari. Sementara dia itu digaji 2 jam 1 hari. Sementara si guru ini dia mengajar, dia lebih banyak alfanya misalkan. Atau dalam mengajar itu dia ada mengambil waktu yang tidak di dalam kelas. Misalkan sedang mengajar dia di dalam 2 jam itu keluar ruangan. Ya, ditelepon orang tuanya si guru ini. Sampai 15 menit. Berarti dia tidak 2 jam lagi yang mengajari murid itu kan gitu. Tapi dia digaji berdasarkan 2 jam. Nah, berarti kan nggak cocok tuh. Nah, itulah yang tidak bersih itu adik-adik semua. Nah, maka dari gajinya itu harus dibersihkan. Begitu juga orang yang jualan. Ya, orang yang jualan katanya kualitasnya bagus. Ini barang branded. Mantap. Ya, banyak manfaatnya, tapi ternyata ketika dibeli manfaatnya tidak terlalu banyak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia ada sedikit celah yang membuat penghasilannya itu belum benar-benar bersih. Nah, gitu. Maka dia harus dibersihkan agar dia menjadi halal. Oke ya. Baik, adik-adik semua, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Pentingnya hadis dalam memahami Al-Quran. Ya, jadi adik-adik semua, kita tidak diperbolehkan mengambil dalil hanya dari Al-Quran. Kita harus seimbangkan mengambil dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis. Nah, kenapa Pak? Karena yang pertama, hadis itu sebagai penjelas dan pelengkap. Kalau kita ngambil Al-Quran saja, maka nanti hukum yang kita ambil itu tidak sesuai dengan fungsinya. Misalkan fungsinya yang bersifat universal. Nah, gitu. Maka dia nggak boleh. Nanti hukumnya nggak lengkap begitu. Ya, kemudian tanpa hadis banyak ayat Al-Quran itu yang sulit dipahami dan diamalkan secara tepat. Ya, misalkan di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu di atas aras, dia bersemayam. Kan nggak mungkin kita jelaskan Allah di arah sana duduk. Mungkin nggak? Enggak, Pak. Nah, kenapa nggak mungkin? Ayo, kenapa? Karena karena Allah itu tidak seperti manusia, mukhalafatul lil hawadis. Maka kita tidak boleh mempercayai, menghukumi bahwa Allah itu duduk di atas aras ya, adik-adik semua, karena Allah itu tidak seperti manusia. Baik adik-adik semua, kita lanjut ya. Ah, kemudian hadis itu dia dikodifikasikan, ya, dibuat, disusun oleh ulama-ulama kita, termasuk ulama yang paling masyhur dalam pengkodifikasian hadis itu namanya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalian pernah nggak dengar kalau macam ustadz-ustadz ceramah gitu? Nah, dia menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ah, kalau Kenapa? Bapak tanya kalian, coba hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu menunjukkan hadis yang kualitasnya kuat, yang lemah, atau yang sedang? Yang kuat, Pak. Yang Kuat, kuat. Pak. Yang kuat, Ya, Pak. Yang kuat, yang Pak. kuat. Kenapa? Karena hadis
itu kalau dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu menunjukkan bahwa hadisnya sangat kuat karena Imam Bukhari dan Imam Muslim itu memiliki kekuatan hafalan yang sangat kuat dan juga tidak pernah berbohong. Jadi hati-hati adik-adik semua. Hebatnya hadis itu dia dianggap sebagai sumber hukum Islam karena orang-orang yang menukilnya, orang-orang yang mencatat dan menghafalnya itu memiliki syarat. Salah satu syaratnya itu di mana mereka orang yang menghafalnya itu tidak boleh berbohong. Orangnya juga tidak boleh orang yang munafik, tidak juga boleh orang yang fasik. Apa itu orang yang fasik? Yaitu orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Kemunafikan itu apa? Yaitu orang yang suka berbeda apa yang diucapkannya dengan apa yang diperbuatnya. Begitu. Dan juga tidak boleh orang yang suka berbohong. Kenapa, Pak? Karena nanti orang yang suka berbohong, maka bisa ada kemungkinan dia menyampaikan hadis itu yang disampaikannya bohong. Seperti kalian misalkan udah pernah dibohongi sama orang, pasti kalian ragu kan? Oh, mungkin nanti dibohonginya lagu aku ini. Nggak bohong kau kan? Nggak bohong kan? Betul ini kan? Serius? Kan suka gitu kita kalau ngomong sama orang. Nah, di dalam hadis juga seperti itu adik-adik semua. Kita akan mudah ragu sama orang kalau dia sudah pernah membohongi kita. Oke, jelas ya? Jelas adik-adik Jelas. semua. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, coba kira-kira dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan materi kita ini? Coba, siapa yang bisa? Bapak minta sama si Aurel dulu. Coba Aurel jelaskan kesimpulan dari perkuliahan kita ini. Yang lain nanti Bapak tanya juga ya. Silakan Aurel. Baik, Bapak. Jadi dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa tadi Bapak ada bertanya dengan Iza, yang dimana Bapak bertanya mengenai hadis. Hadis itu adalah suatu perbuatan dan perkataan Nabi yang dijadikan sebagai acuan di dalam eh, agama Islam gitu. Istilahnya kayak apa yang Nabi buat itu yang kita lakukan. Nah, lalu juga dari yang saya ambil bahwa eh, hadis dari Bukhari tadi ya, Pak. Iya, dari Bukhari dan Muslim. Dari Bukhari dan Muslim itu merupakan hadis terkuat karena mereka itu hafalannya itu sangat kuat begitu, Pak. Itu yang dapat saya simpulkan, Pak. Ya, baik. Itu tadi kesimpulan dari Aurel. Sekarang coba Intan Rezkina, coba jelaskan apa kesimpulannya. Kalau dari saya, Pak, jadi kan kita hari ini mempelajari tentang Al-Quran dan hadis, di mana kedua hal ini merupakan pilar, seperti yang dijelaskan pada kesimpulan ini adalah sumber hukum terkuat daripada Islam, di mana Al-Quran dan hadis itu memiliki kaitan yang sangat erat, seperti di Al-Quran dijelaskan tentang sholat, dan di hadis dijelaskan pula bagaimana tata cara sholat tersebut, Pak. Sekian, Pak. Oke, baik. Itu tadi dua kesimpulan ya. Bapak lihat kalian sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Ya. Nah, sekarang sebelum Bapak akhiri untuk tugas kalian, apakah ada yang mau bertanya? Silakan tanya, Dek. Ada yang mau bertanya? Oh, saya, Pak. Iya, Ini silakan. kan Pak, untuk hadis itu ada banyak penulis-penulis hadis. Itu Iya. untuk memastikan dia itu penulis ini jujur,
Itu bagaimana caranya ya Pak? Apakah semua orang di sekitarnya ditanyakan apakah dia pernah berbohong atau bagaimana ya Pak? Ya, baik. Jadi, adik-adik semua, luar biasa pertanyaan dari Intan Rizkinah ya. Pak, tadi kan Bapak jelaskan bagaimana menjelaskan bahwa mengetahui bahwa dia itu berbohong atau tidak. Nah, ada istilahnya itu dia berdasarkan metode istiqro namanya adik-adik semua. Kita lihat dari pertemanannya, kita lihat dari asyuhro juga namanya, dari pergaulan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di saat berteman, bergaul, pernah nggak dia berbohong? Gitu. Kita juga bisa tanya kepada gurunya, oh, pernah nggak anak ini, orang ini berbohong begitu. Tentang kejujurannya, kita buat dia seperti itu untuk mengetahuinya. Dan ada juga kita bisa melihat dengan cara al-istifadhah. Al-istifadhah itu maksudnya kita lihat dari ulama-ulama yang mengenal dirinya. Misalkan seseorang yang dia pernah memberikan materi ke tempat daerah yang lain. Ternyata orang yang mendengar atau ulama di tempat yang dia berikan kajian itu melihat, oh dia jujur apa nggak, betul nggak yang disampaikan itu, gitu. Kemudian cara yang terakhir untuk mengetahui kejujurannya adalah dengan cara mutawatir. Mutawatir itu perawinya banyak. Ada 19, 20 atau ratusan orang, sehingga kalau ada satu aja yang nokoh, maka dia akan ketahuan. Nah, seperti itu dia ya. Terima kasih ya. Sudah. Sudah paham? Sudah Pak, terima kasih. Iya, baik. Baik, kemudian adik-adik semua kita langsung ke yang terakhir ya. Ini tugas kelompok kalian, yaitu ada case method. Kalian nanti cari kasus di bank kasus kita, kemudian untuk kelompoknya 5 orang. Kalian pecahkan kasusnya itu, kalian memilih kasusnya ya, lakukan diskusi, pengamatan materi, menentukan tema dan judul yang diangkat dari kasus tersebut. Kemudian adik-adik semua, kalian identifikasi permasalahannya, ya. Identifikasi, menggali dengan perspektif kalian masing-masing yang dia sesuai dengan kontekstualisasi hadis atau living hadis. Ya, di mana misalkan hadis menjelaskan hukum di masa lalu gimana, penjelasannya dan relevansinya di masa sekarang. Begitu ya, nanti kalian kerja kelompok, lakukan itu, kemudian hasil kerjanya nanti kalian menyusun laporan case method sesuai dengan sistematika, membuat bahan presentasi untuk dipresentasikan, dan diskusi di kelas nanti penguatannya oleh Bapak sendiri. Baik adik-adik semua, sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih juga ya semuanya.